Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa baik ya. Pada bulan yang lalu saudara kita sudah belajar mengenai pilar yang namanya karakter Kristus saudara. Ada banyak karakter-karakter Kristus yang kita harus hidupi. Dan memasuki bulan ini, bulan yang baru saudara, ada satu pilar yang namanya pilar hubungan saudara. Tentu saja saudara sebagai sesama umat Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, kita memerlukan satu hubungan dengan yang lain, saudara ya. Tentu saja saudara untuk itu di dalam kita belajar mengenai pilar hubungan, kita mau juga belajar sesuai dengan topik khotbah kita yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah, saudara ya. Tetapi juga harusnya tidak susah, saudara. Tergantung bagaimana kita. Saudara, ada yang terjadi, saudara, yang kita lihat hari-hari ini, saudara, ada masalah yang begitu banyak dalam apa yang terjadi, keretakan sebuah hubungan, keputusan sebuah hubungan, dan juga hubungan yang bahkan menjadi semakin buruk, saudara, itu diakibatkan karena apa, saudara? Karena seringkali ini adalah sebuah hilangnya kepercayaan antara satu dengan orang yang lain. Saudara bayangkan, saudara punya teman, saudara punya sahabat, tetapi teman atau sahabat saudara itu adalah orang-orang yang tidak lagi saudara percayai. Tidak lagi saudara bisa kemudian andalkan sebagai seorang yang seharusnya bisa menyimpan rahasia, tetapi dia tidak bisa, saudara ya. Ada banyak orang-orang yang mencari ya orang-orang yang bisa dapat dipercaya. Saya rasa bukan hanya karena kemudian dia mampu atau dia bisa ya atau dia ahli mengenai sesuatu, saudara. Tetapi lebih dari itu, saudara, yang orang lihat adalah bagaimana hatinya, bagaimana kepribadiannya, saudara. Itu yang terpenting, saudara. Orang yang pintar, saudara ya, orang yang kelihatannya baik ya, orang yang bisa dalam segala hal, saudara. Tetapi kalau hatinya tidak baik, hatinya adalah hati yang kemudian menjurus kepada sesuatu yang mencelakakan orang lain, maka sekalipun dia diberikan kepercayaan, saudara, tetapi dia nggak akan bisa memanfaatkan kepercayaan itu dengan baik, saudara. Ujung-ujungnya bukannya kemudian menjaga kepercayaan, tetapi dia kemudian menghancurkan kepercayaan. Saudara, untuk itu saudara, firman Tuhan juga ingatkan bagi setiap kita, apa yang mengenai orang yang dapat dipercaya, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, biarlah kita menyadari, saudara ya, ternyata saudara di balik kepercayaan itu Tuhan taruhkan sebuah berkat, saudara. Sehingga kalau kita katakan bahwa Tuhan, aku mau menjadi orang yang layak untuk dipercaya, untuk orang-orang yang kemudian orang lain bisa mempercayakan sesuatu kepadaku. Saudara, di balik kepercayaan itu, saudara, ternyata ada sesuatu yang mengandung satu berkat Tuhan, saudara. Tanpa kita sadari, saudara. Tetapi bagian kita adalah bukan kemudian melihat satu berkat di balik kepercayaan, tetapi adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai apa yang seharusnya, sebagai tanggung jawab, sebagai sesuatu yang seharusnya sebagai orang-orang yang mengerti akan kebenaran itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak mengecewakan akan apa yang orang lain percayakan. Lalu kemudian saudara, apa yang menjadi arti orang yang dapat dipercaya? Menjadi orang yang dapat dipercaya berarti memiliki integritas, ya. Dia jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan. Banyak orang-orang, saudara, yang bisa kemudian berkata jujur dalam hal-hal yang tertentu. Tetapi di area-area yang lain dia nggak bisa jujur, saudara. Kalau sesuatu yang mungkin menguntungkan dirinya, saudara, tidak membahayakan dia, dia kemudian bisa bersikap jujur. Tetapi kalau orang yang memiliki integritas, saudara ya, tentu saja dia akan menjaga kehidupannya. Karena dia tahu bahwa kehidupannya itu dinilai oleh orang lain dan kehidupannya adalah sebagai kehidupan yang terbuka yang bisa kemudian orang lain bisa melihat ya seperti apa dirinya. Hasil daripada orang yang dapat dipercaya adalah orang tersebut atau kita yang dapat dipercaya akan dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Baik dalam hubungan secara kita pribadi lepas pribadi maupun juga hubungan profesional, saudara. Hubungan profesional artinya di lingkungan pekerjaan, di lingkungan usaha, atau dimanapun kita berada, saudara ya. Kunci dari hubungan yang kuat adalah adanya saling percaya. Saudara bayangkan bagaimana kemudian kita berjalan dengan seseorang yang kemudian kita
sebetulnya nggak percaya sama dia. Tetapi kita tetap aja sama-sama sama dia gitu ya. Kita jalan bareng, kita makan bareng gitu ya. Tetapi kalau kita cerita bareng, apalagi ceritanya cerita yang mengandung hal-hal yang rahasia saudara, kita akan khawatir ya. Saudara, sebelum kita menuntut orang lain untuk mempercayai kita, tunjukkan sikap dan tindakan kita yang membuat orang lain dapat mempercayai kita. Kadang-kadang saudara, kita ini kadang-kadang suka protes. Kalau kita bandingkan saudara kita dengan orang lain, si A kok dipercaya, si B kok dipercaya, Pak percaya saya juga dong. Loh, kepercayaan itu kalau menurut saya ya, dan kepercayaan yang benar itu bukannya diminta loh. Tapi kepercayaan itu kemudian diberikan. Jadi kita itu hanya sekedar menerima. Tetapi bagaimana kemudian kepercayaan itu bisa diberikan, bisa dipercayakan, nah itu kembali ke kitanya. Orang lain akan melihat apakah kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya atau enggak, saudara ya. Jadi tunjukkan terlebih dahulu sikap dan tindakan kita yang membuat orang lain percaya sama kita, saudara. Next, saudara, beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang lain menjadi susah percaya kepada orang lain. Kita ini juga menganggapnya sebagai satu kesulitan atau sebagai tantangan kita. Bagaimana sih kita percaya sama orang itu ternyata susah ya? Karena apa sih gitu ya? Karena ada beberapa faktor ini, saudara. Yang pertama adalah faktor pengalaman. Saudara, ada banyak orang yang tadinya hubungannya baik-baik, saudara, tetapi kemudian dia dikecewakan, dia dikhianati, saudara. Kemudian apa yang dia rasakan kepada orang lain itu, kok dia kok begitu ya? Kok ini kok teman makan teman, kok pagar kok makan tanaman, saudara ya. Ada banyak istilahnya, saudara ya. Hal-hal yang membuat kita mendeskripsikan orang yang berlaku seperti itu. Kok dia curangin saya sih? Kok dia nipu saya, kok dia bohongin saya gitu ya. Terus kemudian ada faktor psikologis yaitu kurangnya kepercayaan diri dan rasa takut. Itu kembali lagi kepada diri kita ya. Diri kita yang orang-orang yang sepertinya kayaknya minder gitu ya. Kita ini kayaknya kalau ketemu orang itu ya kita nggak bisa gitu ya. Apalagi percaya sama orang, kita ngomong sama orang aja udah kayaknya susah gitu ya. Dan kita juga punya rasa takut. Oh, jangan-jangan kalau saya ngomong sama dia nanti istilahnya bukannya benar malah nyampainya ke orang lain gitu, kemana-mana gitu, digosipin. Nah kemudian faktor kepribadian, sifat penuh curiga dan pribadi yang tertutup saudara. Itu dari diri kita saudara ya. Kita bawanya was-was terus. Kalau orang yang penuh curiga itu sebetulnya itu bukan sesuatu yang kemudian timbul begitu aja. Saya pikir itu juga ada sesuatu yang memang merupakan satu didikan ya. Merupakan sesuatu yang kita terima dari kecil, saudara, sampai kita gede, akhirnya kita curigaan terus sama orang. Apakah itu orangnya benar, apa itu orangnya betul, nggak nyelakain kita gitu ya. Apakah itu orangnya benar-benar tulus sama kita atau enggak gitu ya. Dan pribadi yang tertutup itu membuat kemudian kita ini nggak bisa dekat sama orang, bahkan mau curhat sama orang apalagi saudara ya. Lalu faktor eksternal saudara, faktor lingkungan dan media. Tentu saja saudara, lingkungan di mana kita berada itu yang membentuk kita seperti yang tadi saudara ya. Di mana kita dibentuk dalam keluarga yang penuh kecurigaan ya. Mama yang gak pernah percaya sama papa, papa yang gak pernah percaya sama mama. Orang tua yang gak pernah percaya sama anak-anaknya saudara. Itu yang membentuk kita. Kecurigaan itu kemudian membangun sebuah tembok, membangun sebuah benteng di mana kita kayaknya saya gak percaya lagi sama orang lain. Lihat aja tuh, papa aja sama mama gak percaya. Mama aja sama papa gak percaya, apalagi kita sama orang lain. Enggak deh, kayaknya udah deh mendingan gue mah hidup diri sendiri aja deh. Udah gak usah ngelibatin orang gitu ya. Nah saudara, dari hal-hal yang kemudian terjadi saudara, itu sebetulnya kalau kita gak bisa percaya sama orang saudara ya. Kita tahu ya, pernah tahu apa yang namanya delegasi saudara ya. Kita mempercayakan sesuatu. Delegasi itu kita lakukan kalau kita misalnya kita punya pekerjaan nih, kayaknya kerjaannya udah gak kepegang. Tapi kita ada tahu nih, ada orang yang bisa bantu kita dan orang itu bisa kita kasih kepercayaan. Kalau kita curiga, kalau kita gak bisa percaya sama orang saudara, gimana kemudian kita bisa dibantu sama mereka? Kadang-kadang delegasi itu mengandung ya istilahnya satu kepercayaan dan juga tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain. Dan kita percaya penuh orang itu bisa melakukannya saudara. Dan itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya semuanya bebannya gak di diri kita semua. Ya, kadang-kadang kita kalau nanggung beban terlalu berat juga kemudian kita stres, kita banyak pikiran. Kita gak kepegang gitu ya. Yang ini aja belum selesai kemudian ada masalah yang baru. Nah kalau kita punya ada orang-orang yang mungkin kita bisa ngobrol, bisa cerita saudara ya. Dan kemudian dia bisa kasih kita solusi.
kasih kita masukan, saudara, itu akan sangat membantu, saudara. Terlepas dari orang-orang yang kemudian membuat kita kecewa, ya, membuat kita nggak percaya sama dia, saudara. Ternyata dalam kisah mengenai orang yang dapat dipercaya ini kita bisa lihat, saudara ya. Saudara, ada kisah di Alkitab yang namanya Daniel, saudara, kita semua kenal, saudara ya. Daniel adalah orang yang takut sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan adalah orang yang identik dengan percaya sama Tuhan. Dan kalau orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan juga akan lihat dan Tuhan juga akan percaya sama dia. Jadi kepercayaan yang kita bangun kepada Tuhan dan Tuhan juga akan mempercayakan kita dalam kehidupan ini. Dan kepercayaan itu diwujudkan dari Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk mempercayai kita. Kalau ada Kang tahu nih saudara ya, kalau ada bisnis saudara, kemudian bukan orang lain yang ditunjuk, tapi Tuhan ngelihat, nah ini orang yang aku percaya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang aja, nih ada harta nih 100 M, lu bisnis apa deh, gue percaya kalau lu jalanin bisnis ini, lu pasti maju, lu pasti berkembang. Gue tahu lu, gue kenal lu baik-baik gitu ya. Kalau kita berlaku, orang lain bisa lihat ya apa yang kemudian menjadi integritas kita, apa yang menjadi pribadi kita yang kemudian dinilai sebagai orang yang patut untuk dipercayai saudara. Maka hasilnya akan beda. Nah Daniel pun sama saudara. Daniel orang yang takut sama Tuhan, dia berdoa Tuhan sungguh-sungguh. Ya berdoa 3 kali sehari menghadap bait Allah saudara ya. Di dalam perjalanan kehidupannya saudara, sekalipun dia difitnah orang, sekalipun dia kemudian berusaha disingkirkan orang, tetapi Tuhan bela dia saudara. Dan apa yang terjadi saudara, di dalam perjalanan kehidupan Daniel saudara, dia diangkat menjadi posisi yang tinggi dalam pemerintahan kerajaan yang ada pada saat itu saudara. Saudara sekalipun dia adalah orang Yahudi, orang buangan saudara, tetapi ternyata raja nggak ngelihat tuh latar belakangnya. Tetapi orang yang punya integritas, orang yang jujur, orang yang layak dipercaya, itu akan sungguh diberikan oleh Tuhan kepercayaan demi kepercayaan yang baru saudara. Bukan hanya masa dalam kerajaan Nebukadnezar saudara. Saat itu yang rajanya namanya kerajaan Babylon yang namanya kerajaan Nebukadnezar. Tetapi juga Daniel dipercaya pada saat kemudian ada alih tongkat estafet kepemimpinan saudara. Dari Raja Nebukadnezar menjadi Raja Belsasar, ya sama-sama kerajaan Babilonia. Di situ pun Daniel ada. Lalu kemudian bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga pada saat kemudian kerajaan Babylon ditaklukkan oleh kerajaan Persia, lalu kemudian naik tahta yang namanya Raja Darius, saudara ya. Di situ pun Daniel ada. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara. Setelah Darius kemudian berganti menjadi Kores, saudara ya, Raja Kores, Daniel pun ada di situ. Dan jabatannya bukan main-main, saudara. Orang yang layak dipercaya bukan hanya kemudian dipercaya dalam hal yang biasa. Tetapi kemudian dia dipercayakan sesuatu yang lebih dan lebih lagi saudara. Pada saat integritasnya teruji, pada saat nilai-nilai kehidupannya kemudian dinilai orang sebagai seseorang yang layak saudara ya. Kemudian Daniel pada masa itu jabatannya adalah setingkat kepala menteri saudara. Bayangkan menteri-menterinya orang-orang Babylon, orang-orang Persia saudara ya. Tetapi dia di atasnya sebagai kepala menteri, orang kepercayaannya raja, saudara. Saudara kalau di kisah di Alkitab mengatakan demikian, saudara. Tetapi kisah di kehidupan sekuler yang kemudian kita bisa belajar sama-sama, saudara. Ada seseorang, saudara, di Tiongkok sana yang namanya Geng Yanbo, saudara. Geng Yanbo ini adalah orang yang pada tahun 2008 diangkat menjadi wali kotanya Datong di provinsi Hansi, saudara ya. Saudara kalau kita lihat nanti ya saudara juga bisa lihat di internet saudara. Ternyata pada saat dia menjabat saudara ya, dia itu melihat bahwa ternyata kota ini adalah kota yang kemudian tidak bisa mengharapkan lagi batu bara sebagai penghasilannya. Lalu seiring meredupnya batu bara kemudian kota itu menjadi kota yang menjadi buruk ekonominya, menjadi kota yang kemudian ya istilahnya seperti yang gak punya masa depan gitu ya. Dia punya PR yang sangat banyak pada saat itu. Tetapi saudara, lagi-lagi saudara ya, orang yang punya integritas, orang yang punya kemauan yang kuat, orang yang kerja keras saudara, orang yang memperlihatkan bahwa kalau saya dikasih kepercayaan saya bisa menunjukkan sesuatu. Saudara kemudian dia bangun itu namanya kota Datong saudara ya. Dan kemudian bukan hanya itu saudara, karena jiwanya adalah jiwa yang memberi saudara. Dia enggak memperhatikan apa yang dia dapat, tetapi apa yang dia berikan. Dia saat itu saudara menyumbangkan 11 miliar tahun 2008 saudara untuk kotanya saudara, untuk membangun kotanya. Dia mengganti, dia merestorasi 100.000 perumahan yang ada saudara. Dengan perumahan-perumahan yang baru, kemudian dia tata kotanya diperbaiki saudara.
Dan kemudian orang-orang yang malas juga kemudian diganti dengan orang-orang yang rajin, orang-orang yang punya etos kerja yang baik, saudara. Kemudian juga dia benar-benar menjaga integritas dengan menjaga setiap orang tidak boleh melakukan korupsi. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah 5 tahun, di tahun 2013, apa yang kita lihat di kota Datong, saudara? Ternyata kita lihat bahwa kota itu adalah kota yang maju, rakyatnya menjadi makmur. Dan ada banyak bangunan-bangunan megah tinggi berdiri, saudara. Dalam kepemimpinan 5 tahun, kalau orang yang punya integritas, orang yang dapat dipercaya, melakukan sungguh-sungguh, saudara, itu pasti akan ada perubahan, saudara. Amin. Seperti halnya kita melihat dalam kepemimpinan gubernur kita, X yang lalu, Pak Ahok, saudara ya. Ada banyak hal-hal terobosan-terobosan yang terjadi, saudara. Itu kembali lagi ke pribadinya, saudara. Orang yang kemudian melakukan hal yang terbaik, orang juga nggak akan diem. Dari kota Datong, di provinsi Guangxi ini, saudara, Hansi ini, kemudian dia, karena dilihat oleh pemerintah ini orang yang cakap, dinaikkan, saudara, menjadi wali kota di kota yang terbesar di provinsi Hansi, saudara ya. Namanya kota Taiyuan, saudara ya. Ini adalah kota yang terbesar. Dan di sana pun dia jadi wali kota, kemudian memerintah sampai tahun 2019, kemudian dia pensiun, saudara. Tetapi walaupun dia pensiun tetap diangkat menjadi Dewan Penasehat Provinsi dan kemudian menjadi salah satu presiden untuk kemudian mengepalai bagian kemakmuran Provinsi Hansi, saudara ya. Saudara bayangkan, pada saat kita menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara, kesempatan demi kesempatan itu datang. Kepercayaan demi kepercayaan itu kita terima, saudara. Maka saudara, kalau kita diizinkan Tuhan, jangan saudara jauh-jauh, saudara ya. Firman Tuhan katakan kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan engkau kepercayaan dalam hal-hal yang lebih besar, saudara. Apapun kepercayaan yang Tuhan taruhkan hari-hari ini. Mungkin engkau hanya sebagai orang-orang yang mungkin di belakang layar yang orang lain enggak kelihatan. Tetapi engkau berdoa dan berdoa. Dan Tuhan menunjukkan jalan di mana engkau dipromosi Tuhan. Pada saat engkau bekerja, mungkin orang melihat engkau sepertinya biasa, tetapi engkau adalah orang-orang yang jujur, orang yang bisa diandalkan. Tetapi enggak kelihatan, kadang-kadang susahnya begini, saudara ya. Orang di pekerjaan, orangnya baik, orangnya jujur, orangnya bisa kerja, tapi kalau enggak kelihatan, dia enggak akan bisa naik. Benar enggak, saudara? Tetapi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan waktunya, Tuhan akan menerobos setiap daripada apapun penghalang-penghalang yang ada, saudara. Tuhan akan membuat kita dipromosikan, Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan yang baru, dan kita kemudian akan diangkat levelnya lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Lalu kemudian saudara, sikap hati orang yang dapat dipercaya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah memiliki kerendahan hati, saudara. Tentu saja saudara, pada saat kita dipercayakan sesuatu, lalu kemudian kita melakukan hal, di mana kita melakukan hal yang besar, kemudian kita merasa berhasil, kemudian kita menjadi sombong. Nah, ini bahayanya, saudara. Kalau kita nggak punya rasa rendah hati, saudara, kerendahan hati, itu yang kemudian firman Tuhan katakan, kita menjadi sombong dan kemudian kesombongan itu adalah mendahului kehancuran. Tinggal tunggu waktunya, saudara ya. Lalu kemudian yang kedua adalah keterbukaan meresponi teguran dengan memperbaiki diri. Tidak ada orang satupun yang bisa berkata bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, saya yang paling sukses, saudara ya. Tetapi saudara, seperti orang bilang, sebetulnya nggak ada yang Superman. Tapi adanya super team, saudara ya. Ada orang-orang yang membantu kita untuk kemudian membuat kita menjadi semakin naik, saudara. Kalau kita istilahnya memimpin sesuatu, kemudian dalam tim kita menjadi berhasil, lalu kemudian kita diangkat lebih lagi, saudara, itu sebetulnya itu bukan karena kita loh. Kita karena istilahnya kerjasama tim kita yang begitu baik. Ya. Memang ada perlu pengarahan, ada perlu sesuatu yang kemudian menjadi arahan-arahan dari kita untuk mereka sih, saudara ya. Nah untuk itu saudara, hal keterbukaan di dalam respon kita menghadapi teguran, kritik, saudara, saran-saran, itu sangat penting, saudara, untuk memperbaiki diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu mempunyai sikap yang taat dan tunduk pada otoritas. Tentu saja saudara, kepercayaan itu sebetulnya awalnya datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang punya otoritas tertinggi. Lalu kemudian Tuhan mempercayakan kepada orang-orang yang ada di atas kita, saudara ya. Ada orang tua kita, ada bos kita di kantor, ada bos kita di tempat usaha, ada gembala-gembala yang ada di gereja, saudara. Dan saudara, Tuhan mencari bukan hanya orang yang kemudian bisa menerima sesuatu tanggung jawab atau kepercayaan tertentu. Tetapi Tuhan mencari orang yang punya sikap taat dan penundukan diri, saudara. Kadang-kadang saudara, kalau kita dipercayakan sesuatu, kalau kita nggak punya sikap taat dan penundukan diri,
saudara, maka kita akan bergerak, saudara ya, bukan sesuai dengan apa yang diarahkan, tetapi apa yang maunya kita, saudara ya. Dan seringkali, saudara, kalau kita sudah mulai berontak, kalau kita sudah mulai lepas kendali, saudara ya, enggak menganggap bahwa otoritas itu adalah yang Tuhan mau untuk kemudian kita ada di bawahnya, saudara. Itu yang kemudian akan membahayakan kita. Untuk itu, saudara, kita harus rendah hati, terbuka, dan juga harus punya sikap yang taat dan tunduk, saudara ya. Ada 7 nasihat agar menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara ya. Yang pertama adalah jujur dalam setiap situasi. Terkadang, saudara, kalau kita ketahuan salah, kita kayaknya sulit untuk jujur ya. Karena apa? Karena kita takut. Kalau misalnya, aduh kalau saya jujur nih kayaknya gawat nih, saya bisa dihukum nih. Waduh kalau misalnya ini saya udah mecahin Gucci tuh, aduh Gucci-nya mahal banget. Aduh kalau saya berkata jujur bahwa saya yang mecahin, saya ngaku, wah saya suruh ganti. Aduh mana mahal lagi gitu. Saudara, apapun yang terjadi, saudara, jujur dalam segala situasi itu penting, saudara. Jujur itu bukan kemudian kita istilahnya kalau sesuatunya enak, sesuatunya baik, lalu kemudian kita bisa jujur. Tetapi sesuatu yang kemudian berjalan sepertinya enggak seperti maunya kita. Itulah ujiannya, apakah kita tetap jujur atau enggak. Lalu yang kedua adalah konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Firman Tuhan katakan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Artinya Tuhan mengajarkan bagi setiap kita apa yang kita ucapkan atau yang kita katakan adalah itu yang benar kita lakukan, saudara. Terkadang saudara kita ngomong sama orang itu hanya sekedar lip service. Maka orang, lu mau omdo lu, ngomong doang. Coba lu praktek gitu ya. Karena apa? Karena gak percaya gitu. Karena kita kayaknya gak konsisten sama perkataan kita. Dan kita juga gak berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan. Lalu ketiga, saudara dapat menjaga rahasia orang lain. Nah ini penting saudara ya. Sesuatu rahasia itu artinya sesuatu yang harus kita jaga baik-baik. Ya, gak boleh keluar. Kalau di dalam live saudara ada yang namanya saling sharing, itu kita menganut satu asas saudara ya. Terbuka di dalam, tertutup di luar. Artinya saudara kalau kita sharing nih, kita kan perlunya sharing supaya apa? Supaya kita bisa istilahnya dibantu ya. Kita didoain, kita bisa dikuatin, nah itu perlunya sharing. Tetapi stop sampai di live kita aja, jangan kemudian keluar-keluar saudara ya. Ya, itu yang harus kita jaga saudara ya. Jadilah orang yang dapat menjaga kerahasiaan. Itu penting kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya. Lalu kemudian yang keempat adalah bersikap terbuka dan transparan saudara ya. Tentu saja saudara kalau kita punya pikiran yang terbuka, punya hati yang terbuka, punya sikap yang terbuka, maka orang lain akan bisa datang sama kita saudara. Kayaknya kalau saya sama dia mah enak tuh orangnya. Orangnya welcome banget. Jadi orang itu nggak akan ragu-ragu untuk datang sama kita. Dan transparan itu adalah apa adanya saudara. Kita nggak nutup-nutupin sesuatu, kita nggak menyembunyikan sesuatu. Nah yang kelima adalah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan saudara. Dulu saya pernah ikut saudara ya, kegiatan pramuka saudara ya. Kemudian di situ ada sumpah pramuka saudara ya. Kalau saudara yang ikut pramuka saudara tahu salah satunya adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah itu penting tuh. Bertanggung jawab itu adalah satu kaitannya dengan orang yang dapat dipercaya. Artinya kalau orang yang dapat dipercaya berarti orang yang memberikan kepercayaan itu dia tahu bahwa orang ini bertanggung jawab. Itu yang harus kita lakukan. Bertanggung jawab dalam sesuatu adalah hal yang kemudian kita harus bangun dalam keseharian kita ya. Kadang-kadang kalau kita sebagai anak-anak dulu kita kayaknya sulit ya untuk bertanggung jawab ya. Kalau kita dikasih kepercayaan sama orang tua kita gitu ya. Orang tua kita bilang pulang sekolah jangan main ya, kamu langsung pulang gitu. Tapi kita ya lalu pulangnya wah lewat dari jam siang banget gitu ya lalu kemudian pulang. Kan mama udah pesen, kamu pulang cepet pulang. Begitu pulang sekolah langsung, kamu kemana? Apa ya, dia bingung. Dia kemudian timbullah saudara ya kalau posisinya terjepit ya saudara ya. Kemudian dia akan ya mengucapkan sesuatu yang oh iya ngerjain PR di rumah temen mah. Tetapi saudara kalau beda halnya begini saudara ya. Sesuatu yang positif. Contoh nih kita pulangnya larut malam ya. Kita habis dari gereja, kita ada kegiatan ya. Lalu kemudian kita bilang, Mah saya pulangnya telat. Nanti jam 8 tapi saya udah pasti sampai di rumah. Lalu kemudian kita bener nih jam 8, kita udah di rumah. Kamu udah pulang? Iya udah. Kan udah bilang sama mama jam 8 pasti ada di rumah. Oh ya good. Bagus gitu ya. Sama halnya kalau misalnya kita juga punya suami ya. Yang misalnya pulangnya malam karena kita meeting gitu saudara.
Nah lalu kemudian iseng-iseng nih, istri kita ngecek nih ke kantor, bener gak suami gue meeting gitu ya. Ternyata saudara gak meeting tuh, gak tahu kemana gitu saudara ya. Hati-hati saudara ya. Jadi apapun yang kita lakukan, orang lain akan bisa melihat dan akan bisa kemudian akan bisa memantau kita lah ya istilahnya ya. Jadi jangan sampai kemudian kita bermain-main terhadap satu kepercayaan. Yang keenam adalah dapat menepati janji dan komitmen. Tetapi bukan berarti saudara kalau kita nggak tepat janji hari ini, saudara kemudian menjatuhkan vonis bahwa lu mah nggak tepat janji, lain kali mah gue nggak percaya sama lu. Nggak boleh kayak gitu saudara ya. Tetapi saudara kadang-kadang kalau kita bisa menaruh kepercayaan, oke saya yakin kali ini lu nggak bisa tepat janji. Tapi nanti next gue yakin lu bisa loh, gue masih percaya sama lu. Nah gitu. Kalau dengan begitu orang yang dikasih kepercayaan, dia akan mengusahakan, oh iya kayaknya kemarin gue udah salah nih. Gue udah dimaafin nih, lain kali gue harus perbaikin diri gue gitu ya. Harus ada komitmen. Lalu yang ketujuh saudara, ternyata orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang berempati. Orang yang berempati adalah orang yang bisa menaruh posisi kepada orang lain yang merasakan saudara. Jadi kalau kita berkata bahwa kamu kerjain ini ya, susah pak. Gitu aja susah, kalau saya kerjain pasti bisa. Loh itu kan sebetulnya itu kan Bapak. Nah kita coba dong belajar dong. Dari orang ini sebetulnya kalau misalnya ngerjain itu kesusahannya apa sih? Dengan adanya empati saudara kita ada satu sikap kepedulian. Ada satu sikap yang mau membantu atau menolong orang lain saudara. Dan mendengarkan dengan baik saudara. Terkadang saudara ada orang-orang yang perlu didengarkan oleh kita. Dan orang-orang yang mau mendengarkan ya itu adalah orang-orang yang kemudian diberikan kepercayaan sebetulnya ya. Untuk mereka bisa menerima sesuatu cerita ya satu pergumulan atau persoalan orang itu saudara. Saudara kalau kita telah melihat bahwa ada banyak arti penting bagaimana kita menjadi orang yang dipercaya saudara. Ada pandangan Alkitab yang perlu kita juga sama-sama pelajari saudara ya. Tentang menjadi orang yang dapat dipercaya itu seperti apa sih? Yang pertama orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hidup menurut jalan Tuhan dan melakukan perintahnya. Orang yang dapat dipercaya hidup menurut jalan Tuhan dan melakukan perintahnya, saudara. Saudara kalau kita tahu bahwa kita dipercaya sama orang lain, saudara, dan kita hidup menurut jalan Tuhan, artinya saudara, kita nggak akan pernah sia-siain kepercayaan orang itu sama kita. Apapun yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang terbaik, saudara, yang harusnya kita bisa lakukan. Kalau kita melihat bukan halnya yang istilahnya persoalan kecil atau persoalan besar, saudara ya. Perkara kecil atau perkara besar, tetapi sesuatu yang kita lakukan saudara, jangan kemudian ini mah remeh nih, ini mah sesuatu yang sepertinya sepele gitu ya. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan lihat adalah bagaimana kemudian kita melakukannya. Sekecil apapun tanggung jawab, sekecil apapun persoalan yang kita terima saudara, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh saudara ya. Bukankah Tuhan juga katakan bahwa lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara ya. Nah, dalam Ulangan 5 ayat 33 firman Tuhan dengan jelas katakan begini, saudara. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu seperti lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara berarti saudara firman Tuhan mau katakan begini. Pada saat kita menjalani firman Tuhan, saudara, kita akan hidup. Hidup di sini artinya adalah saudara bukan hidup yang kemudian hidup yang susah ya. Hidup yang kemudian hidup yang biasa. Tetapi hidup yang caranya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan adalah hidup yang kemudian menjadi semakin meningkat. Semakin kemudian dipercaya oleh orang lain. Hidup yang kemudian menjadikan diri kita menjadi lebih baik saudara. Hidup yang seperti itu yang Tuhan mau saudara. Dan kalau itu belum kita terima, saudara, mari tunjukkan pribadi kita adalah pribadi yang memang layak untuk menerimanya, saudara. Di dalam hal kita melakukan firman Tuhan, tadi sempat saya juga ada singgung, Daniel hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan karena Daniel juga hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, saudara. Dan pada saat kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, saudara, Tuhan akan percaya sama kita dan Tuhan akan buat orang lain mempercayai sesuatu yang lebih lagi kepada kita, saudara. Lalu kemudian saudara yang kedua, selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Saudara di dalam hubungan yang intim, kita tahu ya saudara ya, pada saat kita dekat sama Tuhan,
kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, saudara, firman Tuhan juga katakan dia akan mengungkapkan rahasia-rahasia ya, yang mungkin kita nggak akan tahu sebelumnya. Orang yang dekat dengan Allah, dikenal Allah. Pastikan kita semua menjadi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, yang melekat kepada Dia, saudara. Saudara, di dalam hal membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara, Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita, saudara ya, kalau orang yang dekat sama Tuhan, itu artinya orang yang dikasihi Tuhan, saudara. Bukankah pada saat kita ada di dalam pilihan, di mana ada seseorang yang ingin mempercayakan sesuatu yang besar, Tuhan akan kasihnya kepada orang lain atau kepada kita yang dekat sama Dia? Akan dikasihnya ke sama kita, saudara, yang dekat sama Dia, saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan di luar Tuhan kita gak akan pernah bisa berbuat apa-apa, saudara. Tuhan ingatkan seperti itu. Artinya saudara, pastikan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya hari ini, tapi sehari-hari, artinya selalu kita lakukan adalah hubungan yang dekat dan melekat kepada Dia, saudara ya. Mazmur 63 ayat 8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Artinya orang yang melekat kepada Tuhan, saudara, ada tangan Tuhan yang menopang. Kalau Tuhan yang menopang kehidupan kita, apapun saudara kesulitan kita, apapun kondisi yang ada di luar sana saudara, kita tetap ditopang sama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Lalu kemudian yang ketiga saudara, kehidupan yang senantiasa memegang integritas atau kejujuran saudara. Orang-orang di luar sana bilang saudara, kalau saya cari orang yang pinter itu banyak. Orang-orang yang punya kemampuan itu, udah gak kehitung deh. Tetapi saya bukan cari dia, saya cari itu orang yang jujur. Orang yang punya integritas saudara. Orang yang punya integritas, orang yang jujur gak akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu yang kemudian merugikan orang lain, saudara. Bukankah penyakit di negeri kita dan juga di negeri-negeri yang lain pada saat korupsi merajalela, ada orang-orang yang memang gak punya integritas, saudara, gak punya kejujuran. Maka saudara, orang yang gak jujur, saudara, ya, akan kemudian berusaha seperti apa? Dia akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingannya dia secara pribadi, saudara. Dia gak akan mempedulikan kepentingan orang lain. Tetapi yang penting kepentinganku, kepentingan keluargaku, kepentingan kelompokku. Akibatnya saudara, kepercayaan yang terimanya saudara, dia gak bisa kemudian lakukan secara benar saudara ya. Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya baik saudara. Tetapi ada banyak orang yang kelihatannya baik, tetapi juga orang itu ternyata gak tulus sama kita. Orang itu ternyata pura-pura loh sama kita. Supaya saya bisa dipercaya sama dia, saya tunjukin nih. Di depan dia saya lakuin sebaik-baiknya. Ternyata di belakangnya gak kayak gitu tuh. Ternyata di depannya rajin, di belakangnya males saudara ya. Nah itu yang kemudian menghalangi saudara ya. Tapi biarlah kita menjadi orang yang tulus, orang yang jujur senantiasa. Artinya di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Yang keempat, yang terakhir adalah memiliki hati yang mengampuni dan memaafkan. Saudara, di dalam hal kita bisa percaya sama orang, mendapat kepercayaan dari orang lain saudara. Itu ada hati yang harus bisa mengampuni. Karena manusia gak lepas dari kesalahan, dia pasti akan berbuat salah saudara. Dan pengampunan itu perlu bagi kita saudara. Pengampunan itu perlu bagi orang lain saudara. Untuk itu saudara, pastikan diri kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga punya pengampunan untuk orang lain. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga bisa harus mengampuni orang lain, saudara. Pengampunan itu bukan untuk baiknya kita, saudara. Tetapi pengampunan itu bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk kebaikan kita, saudara. Pada saat kita memendam amarah, emosi, kebencian, ya sakit hati atas orang lain yang kemudian berlaku sepertinya dia kurang jujur, dia curang, dia melakukan hal yang jahat sama kita saudara. Kita bawa terus saudara. Kemudian kita berkata bahwa gue gak akan bisa ngampunin dia. Gue gak akan bisa maafin dia. Yang susah siapa saudara? Yang menderita siapa? Kita sendiri ya. Tetapi pada saat kita melepaskan pengampunan, kita kemudian bisa memaafkan dia saudara. Kita juga namanya belajar untuk bisa kita mempercayakan diri kita kepada dia. Kita memberikan dia kesempatan yang baru. Ada satu quote saudara yang sangat baik yang kita juga bisa belajar saudara ya. Quote itu berkata begini saudara. Trust takes years to build. Ya. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang memerlukan waktu yang bertahun-tahun untuk kita bangun. Orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik, orang yang jujur karena dia akan
melihat kita, track record kita itu orangnya seperti apa sih? Ya, orang dikenal dari buahnya. Kalau buahnya buruk, orang juga gak akan bisa percayaan kita, saudara. Dan pastikan kepercayaan yang sudah kita upayakan supaya orang itu percaya sama kita, saudara. Yang kita sudah bangun bertahun-tahun itu tetap kita jaga, saudara. Karena apa, saudara? Karena yang kedua, trust takes second to break. Ya, artinya saudara, kepercayaan itu hanya di dalam beberapa detik, saudara, akan hancur. Panas sehari akan kemudian menggantikan hujan semusim, saudara. Orang gak akan kemudian ingat lagi tuh, oh itu udah hujan tuh, udah lama hujan. Tetapi panasnya ini loh, dia akan ingat terus loh. Itu akan menghancurkan reputasi kita, akan menghancurkan kredibilitas kita. Membuat orang gak akan percaya lagi sama kita. Tetapi saudara, yang terakhir ini saudara, trust takes forever to repair. Kepercayaan itu memerlukan waktu yang selamanya untuk bisa diperbaiki. Kalau kita dimaafkan orang, artinya orang itu bukannya kemudian melupakan. Tapi orang itu memaafkan, tetapi apakah dia masih ingat? Masih ingat saudara. Maka dari itu saudara, peribahasa berkata sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak akan pernah dipercaya. Jaga saudara integritas, jaga kejujuran kita. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin.